على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana sudah kita ketahui bersama, Al-Fusul fi Siratul Rasul adalah apa? Kitab yang berisikan mengenai sirah an-nabawiyah, mulai dari awal beliau dilahirkan hingga perjuangan beliau di dalam memperjuangkan agama Islam, peperangan-peperangan dan juga akhir hayat beliau. Terakhir kita ambil kemarin adalah tragedi perang yang dikenal dengan Ghazwah Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik awal mulanya yang memicu terjadinya peperangan tersebut karena orang-orang dari kalangan Bani Mustalik, yaitu dari kabilah Bani Khuza'ah, mereka mengatur rencana untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya kabar ini sebelum mereka melaksanakan sudah terdengar sampai ke telinga Rasulullah SAW. Sebelum mereka menyerang, diserbu duluan dalam kondisi mereka lalai. Akhirnya mereka ada yang lari, terbengkalai, ada yang terbunuh, ada yang tawan. Karena begitu, barakallahu fikum, dahsyatnya, barakallahu fikum, penyerbuan yang secara langsung tanpa sepengetahuan mereka banyak yang ditawan. Yang tawan kemarin berapa keluarga kemarin? Berapa keluarga? Antum? 100 keluarga. Ghanimahnya, harta rampasan perangnya, kambingnya aja berapa kemarin? 500. Wah, sedikit banget. Berapa kambing kemarin? 5.000 kambing. Masya Allah. Ontanya berapa kemarin ontanya? 2.000 onta. Paham ya? Termasuk salah satu ya kisah yang mengharukan di situ adalah Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang awal mula ditawan di situ. Wanita ini bukan sembarang wanita, putri seorang pemimpin Bani Mustalik. Siapa perempuannya, siapa bapaknya? Antum Abdullah. Juwairiyah bintu Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar. Paham ya? Nah, Al-Harits bin Abi Dirar ini adalah apa? Pemimpin Bani Mustalik. Paham ya? Kepala sukunya istilahnya. Nah, barakallahu fikum, anaknya tawan, Juwairiyah. Setelah tawan ketika pembagian ghanimah, ternyata apa? Perempuan tersebut yaitu Juwairiyah bintul Harits pas dapat bagiannya siapa? Bagiannya Sabit bin barakallahu fikum bin Qais. Akhirnya Sabit bin Qais mengatakan, aku akan merdekakan, bebaskan tawanan ini kalau ada yang nebus. Akhirnya ditebus oleh Rasulullah, dilunasi semua tebusannya. Setelah tebus lunas, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya menjadi ummul mukminin, Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar. Semula kan tawanan, ya kan, ditawan, kemudian dibebaskan, ditebus. Paham ya? Ketika Sabit bin Qais mendapat bagian Juwairiyah tersebut, dia mengatakan kalau seandainya ada yang menebus, tak bebaskan. Ternyata langsung Rasulullah yang menebus. Barakallahu fikum, dilunasi, diambil Rasulullah, dinikahi, menjadilah ummul mukminin. Paham ya? Akhirnya orang-orang Bani Mustalik kan ipar-iparan, dibebaskan sekitar 100 keluarga yang sudah masuk Islam. Dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kisah yang kemarin kita ambil. Ternyata tidak sampai di situ. Ada oknum yang kurang ajar di situ. Siapa oknum kemarin? Kurang ajar. Raisul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azz minhal adal. Katanya, kalau seandainya nanti kita pulang ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dan hina. Yang dimaksud Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Allahul musta'an. Ternyata ucapan ini dilaporkan oleh siapa kemarin? Zaid bin siapa kemarin laporkan? Zaid bin siapa? Zaid bin Arqam.
ngelapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti ini." Akhirnya panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah dipanggil enggak bisa apa-apa dia, minta maaf. Paham ya? Tapi apakah Rasulullah membunuh dia? Tidak. Rasulullah maafkan, bayangkan. Padahal udah bikin kacau itu ya. Nah, barakallahu fikum, minta maaf kemudian dimaafkan. Akhirnya apa? Datanglah satu surat full, satu surat penuh membenarkan apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam, yaitu surat Al-Munafiqin. Pembahasan berikutnya dikenal dengan apa? Kejadian di perang Bani Mustalik. Setelah perang selesai, pulang mereka di tengah perjalanan istirahat. Terjadilah kisah yang dikenal dengan Qissatul Ifki. Paham ya? Kisah kabar dusta yang mengabarkan menyebarkan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Wa kana fi hadhil ghazwa min al-hawadits. Dalam peperangan Bani Mustalik tersebut dikenal dengan perang apa lagi? Al-Muraisi', karena saat itu terjadinya di mata air Muraisi' ya. Nah, dikenal dengan perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi'. Terjadi pada tahun berapa? Bulan apa kemarin? Tahun berapa? Bulan apa kemarin Hasan? Bulan Sya'ban tahun berapa? 6 Hijriah, 6. Tahun 6 Hijriah di bulan Sya'ban. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat Qissatul Ifki, kisah Ifk. Naam. Jadi ketika perang selesai, kemenangan di tangan kaum muslimin, pulang mereka. Ketika pulang, singgah di tengah perjalanan istirahat. Saat itu yang ikut perang siapa? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena badan beliau saat itu masih kecil, ketika dibawa dengan tandu itu rasanya ringan dan enteng. Paham ya? Nah, sampai-sampai ketika setelah melanjutkan perjalanan dari istirahat tersebut, tandunya langsung dibawa gitu aja. Mereka mengira Aisyah ada di dalam itu. Ternyata Aisyah Ummul Mukminin lagi pergi. Paham ya? Mencari kalung yang dipinjami oleh siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Kalung saudaranya yang dipinjamkan tadi. Ketika dia lagi melakukan qada'il hajah, jatuh hilang. Aisyah pergi dalam kondisi apa? Rombongan enggak tahu kalau lagi pergi nyari kalung tadi itu. Setelah ketemu kalungnya, Aisyah kembali ke tempat persinggahan, tempat istirahat tadi, orang sudah pada pergi semuanya. Paham ya? Sedihlah beliau radhiyallahu anha. Karena begitu lama menunggu dan berharap semoga mereka mencari dan merasa kehilangan dengan kehilangannya Aisyah ini, akhirnya ngantuk. Tertidurlah di situ. Paham ya? Tertidur. Datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Saat itu beliau juga termasuk sahabat yang mulia dan ikut perang juga. Cuman beliau ini, nah barakallahu fikum, itu kalau ngantuk menit tidurnya pulas. Sehingga pasukan udah pada berangkat dia masih tidur. Paham ya? Begitu bangun kaget melihat kok di situ di tempat apa? Singgah tadi ada Aisyah Ummul Mukminin. Ketika kaget dia hanya mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bicara apa-apa dengan Aisyah Ummul Mukminin, bayangkan. Begitu pulang sampai di Madinah kok dituduh gitu loh. Yang nuduh siapa di antara yang kompornya siapa kompornya ini? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita lihat aja biar tambah jelas. Alladzi iftarahu Abdullah bin Ubay hadzal khabith wa ashabuh. Yaitu kisah dusta tentang disebarkannya Aisyah Ummul Mukminin berzina yang dibikin-bikin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul hadzal khabith, orang yang sangat jelek dan jahat ini, wa ashabuh dan para pengikutnya. Wa dzalika anna Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, yang demikian itu kisahnya adalah saat itu Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, kanat qad kharajat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi safrah. Artinya apa? Saat itu Aisyah termasuk yang ikut barakallahu fikum safar perang Bani Mustalik. Paham ya? Ikut. Karena Rasulullah SAW ketika safar perang atau misalnya kadang mereka para istrinya ingin ikut. Sehingga kadang beliau menggunakan namanya qur'ah, diundi. Paham ya? Ternyata qur'ahnya pas mengenai Aisyah Ummul Mukminin, akhirnya beliau pun ikut. Perang Bani Mustalik. Fakanat tuhmal fi haudaj. Saat itu Aisyah dibawa di dalam haudaj. Haudaj itu semacam tandu. Tandu itu biasanya diletakkan di atas punggung unta. Paham ya? Nah, bisa dipanggul juga bisa, dipikul ini bisa juga.
Paham ya? Tahu tandu ya? Nah, barakallahu fikum, zaman dahulu kan kalau orang pemimpin atau orang mulia atau rajanya atau pemimpinnya kalau perang-perang kan di bawah tandu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fanazzalu ba'dal manazil, akhirnya mereka singgah di sebagian tempat persinggahan. Tsumma aradu an yartahilu awalan nahar. Kemudian mereka ingin segera berangkat di awal siang. Fadhahabat ilal madbaraz. Akhirnya Aisyah pergi ke madbaraz. Madbaraz itu tempat untuk qada'il hajah. Ya, mungkin tempat BAB atau yang semisalnya. Karena zaman saat itu enggak ada toilet umum, enggak ada. Paham ya? Kamar mandi umum itu enggak ada, harus mencari tempat yang sepi. Yang biasanya manusia menggunakan untuk apa? Qada'il hajah. Paham ya? Aisyah pergi ke madbaraz tadi itu. Tsumma raja'at, kemudian Aisyah kembali. Setelah selesai melakukan qada'il hajah kembali ke tempat tadi. Fa idza hiya faqidatun 'iddan li ukhtiha Asma kanat a'aratha iyyah. Masyaallah. Ternyata qadarullah ketika Aisyah balik ke tempat persinggahan tersebut, Aisyah kehilangan kalung milik saudarinya Asma yang saat itu dipinjamkan kepada Aisyah. Paham ya? Kalungnya hilang. Faraja'at taltamisuhu fil mawdi' alladhi kanat fihi. Akhirnya Aisyah pun kembali mencari kalung tadi di tempat yang saat itu Aisyah berada di situ. Paham ya? Dicari kalungnya. Nah, faja'an nafarul ladzi kanu yarhalun biha. Kemudian tiba-tiba rombongan yang semula mereka rihlah tadi, nah barakallahu fikum, ketika mereka sudah selesai istirahatnya, nah barakallahu fikum, mereka apa? Langsung mereka berangkat. Fahamalul haudat hamlata rajulin wahid. Tandunya itu ternyata dibawa oleh satu orang. Ringan itu loh. Karena Aisyah usianya saat itu berapa tahun? 14 tahun. Paham ya? Disebutkan nanti di sini, nah barakallahu fikum, badannya itu belum terlalu terisi daging. Maksudnya itu ringan, masih ringan. Paham ya? 14 tahun dibawa satu orang aja. Paham ya? Biasanya membawanya kalau tandu itu bukan di kepala ya, di punggung biasanya gini ya. Nah barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan pakai onta ya di punggung onta biasanya. Paham ya? Karena saking ringannya satu orang yang bawa, bayangkan. Kita lihat, walaysa fihi ahad. Enggak ada seorang pun di dalam tandu tersebut ternyata. Farahaluhu 'alal ba'ir, akhirnya mereka pun nah barakallahu fikum membawa rihlah, pergi berangkat pulang ke Madinah, ditaruh di atas onta. Walam yastankiru khiffatahu. Mereka tidak ada yang saling mengingkari dan juga saling mencurigai tentang ringannya. Karena Aisyah masih kecil itu loh. Paham ya? Jadi wajar kalau ringan. Jadi enggak ada yang nengok, buka, kemudian ada orangnya atau enggak ada, bawa langsung. Paham ya? Naam. Litasa'udihim alaih, karena apa? Karena mereka saling bahu membahu, tolong menolong, dan tidak ada yang di antara mereka saling mencurigai kok ringan, itu enggak ada. Karena saat itu usianya masih muda dan juga masih ringan. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat fi dzalikal waqti lam tahmil lahma. Dikarenakan Aisyah di waktu tersebut saat itu belum membawa daging, maksudnya apa? Badannya belum berisi daging yang banyak, belum gemuk lah istilahnya ya. Nah, belum berisi sehingga masih ringan gitu loh. Nah, bal kanat fi sinni 14 sanah. Bahkan saat itu usianya 14 tahun, ini usianya 14 tahun. Nah, barakallahu fikum, sehingga pasukan tadi itu yang istirahat, sehingga begitu mau pulang diangkat satu orang pun kuat itu loh, tandunya itu. Nah, falamma raja'at wa qad asabatil 'iddah. Kemudian ketika Aisyah Ummul Mukminin kembali ke tempat persinggahan dan sudah menjumpai dan mendapatkan kalung tadi itu, lam tara bil manzil ahadan. Bayangkan, sedih rasanya. Aisyah ternyata enggak melihat di tempat persinggahan seorang pun. Sudah pada berangkat, sudah pada pulang mereka. Fajalasat fil manzil, akhirnya Aisyah Ummul Mukminin duduk di tempat persinggahan tadi. Wa qalat, seraya berkata, innahum sayafqidunaha. Aisyah mengatakan sesungguhnya mereka akan merasa kehilangan dirinya. Paham ya? Biasanya kan kalau orang penting kan dicari gitu loh. Ternyata mereka enggak peduli. Tandunya dibawa gitu aja, bawa sampai ke Madinah. Mereka ngira Aisyah di dalam tandu itu gitu loh. Paham ya? Sehingga sampai Madinah pun enggak merasa kehilangan. Aisyah berharap semoga mereka merasa kehilangan dirinya. Fayarji'una ilaha, akhirnya mereka kembali menjemput Aisyah. Ini harapan Aisyah. Wallahu ghalibun ala amri, ternyata Allah Ta'ala menakdirkan yang lain. Paham ya? Naam. Walahul hikmah fima yasha, dan di balik kehendak Allah Ta'ala tersebut ada hikmah. Wa akhadatha sinatun minan naum, akhirnya Aisyah pun ngantuk.
Yang namanya nunggu lama kan ngantuk orang ya. Nunggu lama ngantuk. Kemudian apa? Falam tastaiqid illa bitarji'i Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian beliau pun tidak bangun melainkan setelah apa? Mendengar ucapan tarji'nya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Tarji' itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma Dakwani, maksudnya adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani. Paham ya? Wa kana qad arrasa fi ukhrayatil qaum. Saat itu Safwan bin Mu'attal, na barakallahu fikum, dalam kondisi dia termasuk orang yang terlambat berada di belakang pasukan, paling belakang dia. Li'annahu kana syadidun naum. Safwan bin Mu'attal As-Sulami tersebut dikenal apa? Syadidun naum, kalau tidur itu pulas tidurnya. Paham ya? Sehingga orang pada berangkat pun enggak terasa dia. Paham ya? Nah, santai aja dia tidur, masih tidur itu istilahnya ya. Falamma ra'a umma al-mu'minin, kemudian tatkala Safwan bin Mu'attal As-Sulami melihat ummul mukminin, qala, kemudian berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tarji' namanya ya. Ini namanya apa? Tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget gitu loh. Safwan bin Mu'attal tuh kaget, kok masih di situ Aisyah itu loh. Rombongan udah pergi kok dia masih di situ. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, tsumma anakha bi'irah. Kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami menderumkan ontanya. Apa menderum itu? Abdurrahman? Menderum itu apa maksudnya? Membikin ontanya turun, diturunkan biar derum. Bahasa Jawanya jerum bahasa Jawanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Menderumkan ontanya. Faqarrabahu ilaiha. Kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan ontanya kepada Aisyah ummul mukminin. Faraqibathu. Akhirnya Aisyah naik di atas onta tersebut. Bicara enggak Safwan bin Mu'attal? Wala kalam. La kalam wala salam, enggak bicara sama sekali. Paham ya? Yang terdengar di telinganya Aisyah ummul mukminin hanya ucapan apa? Tarji' innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa-bisanya Abdullah bin Ubay bin Salul nuduh berzina itu loh. Allahul musta'an. Makar di balik itu semuanya ya. Kita lihat sini. Walam yukallimha kalimatan wahidah, ya kan? Safwan bin Mu'attal As-Sulami tidak mengajak bicara Aisyah satu kalimat pun enggak ngajak bicara, bayangkan. Berarti kan aman kondisinya. Tapi namanya orang munafikun itu bikin ulah gitu loh. Paham ya? Bikin ulah. Nah, karena kenapa kok di sini kok Abdullah bin Ubay Salul bikin ulah? Karena perang di Ghazwah Bani Mustaliq kalah gitu teman-temannya. Kan temannya mereka di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya na'am. Kita lihat. Walam tasma' minhu illa tarji'ahu. Dan Aisyah ummul mukminin tidak mendengar suara pun dari Safwan bin Mu'attal kecuali ucapan tarji' innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma sara biha yaquduha, kemudian Safwan bin Mu'attal berjalan dengannya yaquduha. Yaquduha maksudnya menggiring ontanya. Paham ya? Bukan boncengan, bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diarahkan. Paham ya? Diarahkan. Nah, dipimpin oleh Safwan bin Mu'attal tadi itu biar apa? Nah, biar nanti sampai di Madinah. Hatta qadima, sampai mereka datang di kota Madinah, sampai ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah ternyata apa? Ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nunggu-nunggu untuk bikin apa? Bikin kacau. Bikin apa? Kabar yang tidak benar. Kita lihat. Waqad nazala al-jaysh fi nahr ad-dhahirah. Saat itu padahal tentara-tentara sudah apa? Nah, barakallahu fiikum, di siang tersebut sudah selesai semuanya. Mereka sudah sampai itu tulisannya. Nah, ini kan berangkatnya sudah terlambat. Naam. Falamma ra'a dzalikan nas, kemudian ketika manusia melihat datangnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami bersama Aisyah tadi itu, takallamal munafiqun bimallahu mujazihim bihi. Orang-orang munafik mereka berbicara dengan pembicaraan yang Allah Taala membalasi mereka semuanya. Wa ja'ala Abdullah bin Ubay bin Salul al-khabith. Akhirnya mulailah Abdullah bin Ubay bin Salul al-khabith ma'a ma taqaddama lahum minal khizyi fi hadhil ghazwah, bersamaan dengan yang telah berlalu, yaitu apa? Kehinaan, kerendahan dalam peperangan ini karena kalah teman-temannya. Yatakallamu fi dzalik, berbicara di situ Abdullah bin Ubay bin Salul. Berbicara kemudian apa? Wa yastahqih, mengkisahkan, menghikayatkan.
Sofwan Mu'attal Sulami datang berduaan dengan Aisyah ini, berarti berzina. Namanya berarti ini bahaya. Seperti itu, bikin apa? Bikin rusuh. Wa yudhiruhu, kemudian menampakkan di hadapan manusia. Wa yusyi'uhu, dan menyebarkan kabar yang tidak benar. Wa yubdih, dan menampakkan di hadapan manusia. Paham ya? Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Dihafal ini ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Fa kana al-amru fi dzalik, dan saat itu kejadiannya seperti itu. Kama huwa mutawwalun fi sahihain, sebagaimana kisahnya panjang lebar di dalam sahihain. Min hadis Zuhri, dan hadisnya Zuhri an Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas al-Laitsi wa Ubaidillah bin Abdullah ibn Utsbah, kulluhum an Aisyah, semuanya mereka riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. As-Siddiqah bint Siddiq, masyaallah. Al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yaitu seorang wanita yang apa? Mubarra'ah, disucikan, dibela dari atas langit yang 7. Surat apa pembelaannya? Surat An-Nur. Kami antum kalau membaca kisahnya dalam surat An-Nur, itu biasanya kalau diresapi, direnungi itu bisa mengeluarkan air mata. Sangat sedih sekali. Paham ya? Sampai enggak diajak bicara, bayangkan itu. Ya, sampai ada di kalangan sahabat yang ikut apa ikut menyebarkan. Paham ya? Sepupunya Abu Bakar saja, sepupunya, paham ya? Itu juga termasuk apa? Yang menyebarkan hingga dicambuk kan? Nah, barakallahu fiik, hingga Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak akan membantu lagi Mistah bin Usasah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat nanti sedikit lagi ya. Mimmat tahamaha bihi ahlul ifki. Jadi dibela dari atas langit yang 7. Nah, barakallahu fiikum, terhadap apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang menuduh kabar yang dusta tadi itu fi hadil ghazwah, pada perangan tersebut. Fi qouli ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membawa kabar yang dusta itu termasuk dari kalian juga, keluarga kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian mengira itu kejelekan untuk kalian, namun bahkan itu merupakan kebaikan untuk kalian. Paham ya? Nah, falamma anzalallahu ta'ala dzalik, kemudian ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, wa kana ba'da qudumihim min hadil ghazwah, yang saat itu setelah apa? Datangnya mereka dari peperangan tersebut, bi aksan syahrin. Lebih dari 1 bulan, bayangkan. Lebih dari 1 bulan kondisinya seperti itu, sedih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai tidak bicara. Paham ya? Aisyah pun sedih, hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hanya Allah Ta'ala yang menolong. Ternyata benar diturunkan bantahan sekaligus pembelaan dari atas langit yang 7, surat An-Nur. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat julida alladzina takallamu fil ifki. Setelah sebulan penuh, paham ya? Lebih sebulan turunlah apa? Ayat tadi itu Allah turunkan. Nah, barakallahu fiikum, pembelaan dalam surat An-Nur, dicambuklah orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan kabar dusta itu. Siapa di antaranya? Wa kana mimman julida, di antara orang yang dicambuk adalah Mistah bin Usasah ini. Paham ya? Mistah bin Usasah ini, nah, barakallahu fiikum, sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suka membantu memberi santunan kepada Mistah bin Usasah, tapi karena melihat Mistah bin Usasah ikut campur dalam hal ini, menyebarkan kabar dusta, akhirnya sempat sumpah untuk tidak menyantuni lagi dan tidak membantu lagi Mistah bin Usasah ini. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ditegur dalam Al-Qur'an Karim, tidak selayaknya orang-orang yang apa? Yang memiliki keutamaan dan juga keluasan harta untuk apa? Bersumpah tidak mau menafkahi lagi. Paham ya? Apa ayatnya itu? Wala ya'tali ulul fadli minkum itu ya. Nah, barakallahu fiikum, jadi tidak layak bersumpah salah seorang di antara kalian yang punya keutamaan, punya harta, untuk tidak ngasih nafkah pada orang yang biasa dikasih nafkah. Paham ya? Akhirnya tobat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan memberikan nafkah lagi. Bayangkan cambuk Mistah bin Usasah wa Hamnah bintu Jahsyin. Cambukannya berapa kalau nuduh berzina, enggak bisa datangkan bukti? Berapa kali cambukannya? Berapa? Lupa lah bahas. Berapa kali cambukan? Ahmad 80 kali cambukan. Paham ya? Nah, kalau enggak bisa datangkan bukti atau saksi, dicambuk 80 kali cambukan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita selesaikan Qisatul Ifki sekaligus perang apa? Ghazwah Bani Mustaliq. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.